Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ridho Alfaherando dalam kuliah online. Saksikan videonya. Selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu dan selalu kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan dan nikmat serta keberkahan Allah memberikan kepada kita beberapanya nikmat iman, sehat, rezeki. Semoga kita melakukan aktivitas dari pagi tadi hingga mungkin saat ini. Alhamdulillah. Salawat dan teriring salam juga selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan yang menonton video ini mendapatkan berkah atau sapa dari beliau di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan, saya Ridho Alfaherando, dalam hal ini menjadi keluarga besar di Institut Setiami, yang menjadi dosen dan menjadi karyawan di Institut Setiami. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menyampaikan materi perkuliahan yang dilakukan secara online karena adanya wabah virus COVID-19, sehingga kita akan melakukan perkuliahan secara online dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, mungkin langsung saja kita akan membahas beberapa hal mengenai tentang dasar-dasar, tujuan serta pengertian dan ruang lingkup pembahasan serta dasar-dasar hukum mengenai tentang pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana hubungannya nanti dengan kondisi fenomena permasalahan hari ini nanti juga akan diuraikan. Baik, mungkin kita langsung masuk kepada pembahasan mengenai posisi atau peranan dan status dari pendidikan kewarganegaraan. Yang dalam hal ini saat ini ya, pendidikan kewarganegaraan itu berperan sebagai pendidikan nasional. Jadi pendidikan yang dasar harus disampaikan secara merata kepada seluruh warga negaranya. Yang bertujuan atau fungsinya dari pendidikan nasional ini diharapkan nantinya para warga negara, para pelajar dan masyarakat ya, agar dapat mampu ya membentuk watak kepribadian yang baik ya, secara beradab, tentunya dengan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga semangatnya diberlakukan pendidikan nasional. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini nantinya diharapkan untuk dapat membentuk kita agar dapat menjadi lebih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga kita dapat nanti juga berilmu ya, cakap dalam berkomunikasi dan di dalam masyarakat dapat mampu berhubungan dan kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang mampu bertanggung jawab dan demokratis atau demokrasi. Nah, inilah gambaran mengenai tentang fungsi dari pendidikan kewarganegaraan yang berperan hari ini sebagai pendidikan nasional. Adapun pendidikan nasional itu atau pendidikan dasar yang harus ditempuh itu beberapanya, ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Nah, ini yang harus selalu dikembangkan ya, karena ini menjadi pendidikan nasional statusnya, yaitu ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke. Dan lebih dalamnya lagi nanti dibentuk atau tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini nantinya agar membentuk kita sebagai warga negara yang dapat mampu nanti mencintai tanah air atau melakukan upaya bela negara dan dapat mewujudkan rasa kebangsaan terhadap negara.
Jadi, memang pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan telah kita tempuh atau kita laksanakan barangkali sejak dari pendidikan dini atau pendidikan dasar, dari SD, SMP, SMA telah kita tempuh pendidikan kewarganegaraan. Tetapi ternyata pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya disampaikan melalui pendidikan dasar ya. Tentu harus juga terus dilakukan penguatan di perguruan tinggi ya, sehingga masyarakat atau para pelajar warga negara mempunyai rasa kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsa, dan dapat melakukan upaya bela negara. Karena memang hari ini sedang diberlakukannya saja terus-menerus pendidikan kewarganegaraan, masih terjadi apatisme, tidak peduli ya, dan bahkan kalau sudah berbicara negara, masyarakat itu menghindar dan sebagainya. Dan bahkan ini sudah terjadi dalam era masyarakat atau anak muda atau kaum pelajar yang hari ini masih apatis terhadap kondisi negara hari ini. Nah, ini kondisi yang memprihatinkan yang harus terus kita kembangkan terhadap pendidikan kewarganegaraan ya, karena dalam pendidikan ini nanti banyak sekali yang akan dipelajari terhadap ideologi negara, filsafat negara, dan juga tujuan-tujuan negara Indonesia, dan bagaimana hubungan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dan warga negaranya, dan bagaimana perilaku menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang menjadi masyarakat yang madani ya, dapat mampu mewujudkan demokrasi secara baik dan mampu bertanggung jawab. Nah, inilah nanti harapan dari pendidikan kewarganegaraan yang tentunya menjadi fungsi untuk mewujudkan warga negara agar dapat mampu menjadi kepribadian yang baik. Visi misi ya, dari pendidikan kewarganegaraan ini untuk menanamkan nilai-nilai moral, terus bagaimana nanti ditanamkan pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan negara, pedoman penyelenggaraan warga negara, dan mengembangkan kepribadian kita agar dapat mampu mempunyai rasa ya cinta tanah air dan pemahaman terhadap menegakkan demokratis, menegakkan hukum, dan menjadi masyarakat yang menerapkan nanti nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Nanti akan kita bicara sekilas mengenai tentang sejarah Indonesia, karena kalau kita tidak berbicara sejarah, bagaimana kita dapat meresap ya rasa cinta dan rasa kebangsaan terhadap negara. Teman-teman mungkin banyak yang terlupakan mengenai tentang sejarah Indonesia. Kenapa Indonesia dapat merdeka ya? Dan bagaimana proses perjuangannya gitu. Dan bagaimana Indonesia dapat terhubung dari Sabang sampai Merauke, itu mempunyai histori dan sejarah. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya. Ternyata perjuangan itu tidaklah mudah. Nah, hari ini kita sebagai generasi penerus atau generasi pelurus, kita harus mampu mewujudkan terus yang mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga kita menjadi kuat dan menjadi negara yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Ya, pendidikan kewarganegaraan juga nantinya mengharapkan atau nantinya juga berfungsi agar kita menjadi masyarakat yang madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mempunyai peradaban, yang mempunyai moralitas yang tinggi, mempunyai kebebasan yang stabil dan memenuhi motivasi dan inspirasi ya. Itulah yang diharapkan nanti, dan juga mempunyai kita masyarakat yang berbudaya ya, yang berperadaban, berkeadilan, demokratis. Nah, hari ini kalau kita sudah berbicara tentang masyarakat madani, fenomena yang terjadi hari ini, masyarakat apakah sudah berada pada titik menjadi masyarakat yang madani? Dalam fenomena yang hari ini terjadi, kondisi yang hari ini terjadi, kita sudah sangat jauh sekali meninggalkan dan sudah jauh
berada pada titik masyarakat yang madani. Sebagai contoh teman-teman, hari ini kita sudah tidak sangat toleran ya, sudah tidak bersatu ya. Karena permasalahan bermain bola saja kita bisa ribut. Supporter saling berantem. Ini permasalahan yang cukup besar ya dalam persatuan kita, dalam semangat kebersamaan dan sebagainya. Hanya karena masalah bola kita bisa ribut. Belum lagi permasalahan lainnya. Hari ini tawuran sudah sangat menyebar terjadi ya, bahkan tidak hanya saja dilakukan oleh para pelajar, bahkan juga dilakukan oleh antar masyarakat, antar kampung ya, antar wilayah dan sebagainya. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu ya, sangat urgensi sekali kita memahami pendidikan kewarganegaraan ini ya, barangkali nanti kita akan dapat mampu melakukan pencerahan kepada masyarakat ya, bagaimana peranan-peranan nilai-nilai yang harus dibangun oleh warga negara agar dapat warga negara menjadi masyarakat yang madani, jadi masyarakat yang dalam segi pemikiran dan ekonomi dan teknologi itu terkoordinir baik juga ya, sehingga dalam prinsip moral ya, dalam sistem sosial juga akan tumbuh subur dan ya. Kita masuk kepada atribut masyarakat madani atau apa sih ciri-cirinya pada masyarakat madani, apa ciri dan unsurnya. Nah, jadi yang dikatakan masyarakat yang madani itu mempunyai sikap berketuhanan yang tinggi, yang kuat terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kita beda sekali dengan negara-negara Eropa, teman-teman ya, yang mungkin saja kondisinya berbeda sangat jauh. Kita tidak sama dengan negara Eropa. Kita mempunyai budaya tersendiri. Masyarakat madani itu masyarakat yang religius ya, penuh aktivitas keagamaan dalam aktivitas sehari-hari. Beda dengan negara Eropa yang mungkin saja tidak warga negaranya ada yang diperbolehkan atau banyak sekali yang tidak mempunyai agama, dan bahkan perilakunya sangat menyimpang sekali. Bahkan ada yang mengadakan pernikahan sama pohon ya, sama benda mati dan sebagainya. Itu terjadi di sana. Itu bukan dikategorikan dengan masyarakat madani kondisi seperti itu, bahkan melakukan suka sesama jenis atau LGBT dan sebagainya, dan itu sangat jauh sekali dari yang dikatakan masyarakat madani. Terus ciri selanjutnya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan adab. Kita dulu dikenal warga negara Indonesia itu adalah warga negaranya sopan-sopan, santun, ramah dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sebagai contoh peradaban ya, adab. Jadi kita dulu terkenalnya demikian ya, menjadi masyarakat yang dikenal ramah, sopan, adab. Tapi hari ini kita sudah mulai sirna dan mulai terkikis ya, keadaan peradaban kita ya. Hari ini mungkin sebagai contoh, anak-anak muda hari ini kalau lewat di depan orang tua itu jarang sekali yang nunduk-nunduk begini ya, nggak ada permisi dan sebagainya, bahkan celonong saja dengan dagu mengangkat jalan saja. Apakah itu dikatakan masyarakat yang madani? Terus kalau kita lihat masyarakat hari ini, khususnya anak muda, cara bersalaman seperti apa? Cara bersalaman sama orang tua tidak ada rasa saling menghormati, bersalaman begitu saja. Ya, assalamualaikum. Tidak ada rasa nunduk atau cium tangan dan sebagainya. Nah, perilaku tersebut sudah mulai kikis ya, oleh kondisi perubahan zaman dan globalisasi dan sebagainya. Nah, sehingga ini mulai harus dikembangkan, dihidupkan kembali dan menjadi masyarakat yang bersatu ya, karena kita bisa kuat ya, dan sangat
dikhawatirkan dulu oleh bangsa Eropa ya mengenai tentang persatuan negara Indonesia, karena kita dulu sangat kuat sekali terhadap nilai-nilai persatuannya. Kita bayangkan ya, hanya satu-satunya negara yang mampu mengumpulkan atau bersama-sama bergabung ya, dalam banyak suku, banyak ras, banyak agama, tapi bisa menjadi hidup bersama dan mewujudkan tujuan secara bersama-sama. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh berbagai negara. Nah, ini yang harus kita jaga. Terus menjadi masyarakat madani juga masyarakat yang mempunyai pandangan atau pemahaman terhadap demokratis yang konstitusional. Hari ini dikatakan yang dikatakan demokrasi itu adalah bebas. Jangan kita salah memandang terlalu jauh ya terhadap demokrasi ini, karena bebas maka bebas sebebas-bebasnya. Dalam ciri masyarakat madani yang dikatakan demokrasi atau bebas, itu demokrasi atau bebasnya secara terukur, atau demokrasi secara konstitusional. Jadi bebasnya ini masih dalam lingkaran hukum ya. Jadi masih dalam lingkaran konstitusi. Kita bebas boleh, tetapi masih dalam ruang lingkup hukum. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat yang madani. Masyarakat kita bukan lagi melanggar hukum, tapi melanggar moral, melanggar etika, melanggar norma dan sebagainya. Hari ini fenomena yang sangat terjadi itu pelanggaran hukum ya, kejahatan hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat itu di pemberitaan selalu akan ada ya kasus kematian ya, korupsi dan sebagainya. Hari ini itu kondisi kita hari ini yang harus dikembalikan lagi kepada masyarakat yang madani. Terus ciri selanjutnya yaitu berkeadilan sosial. Jadi memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus kita selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencintai perdamaian dunia. Nah, itulah sebagai gambaran mengenai tentang atribut-atribut ya atau ciri-ciri unsur yang ada pada masyarakat madani. Kita masuk sekarang kepada landasan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa pendidikan kewarganegaraan ini terus tumbuh dan berkembang dan sehingga menjadi pendidikan nasional? Karena perlu kita pahami bahwa kondisi negara dan zaman ini terus berubah, terus berkembang, sehingga menjadi tuntutan kita agar dapat mampu menyeimbangkan kondisi perubahan tersebut. Jangan sampai karena adanya perubahan tersebut sehingga kita terbawa, sehingga kita hilang ciri khas kita, ya, kebudayaan kita dan sebagainya. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan selalu diwujudkan ya, secara baik ya, sehingga kita semua warga negaranya mempunyai semangat kebangsaan, jiwa tekad yang mempunyai nilai-nilai perjuangan, ya, mampu memahami sejarah kemerdekaan dan mampu mendorong terus proses terwujudnya negara yang baik. Terus juga landasan selanjutnya, karena memang kondisi yang hari ini terus berkembang, ya, dipengaruhi juga oleh era globalisasi, ya. Sehingga semuanya serba menjadi dunia ini terasa transparan. Oleh sebab itu kita perlu mengantisipasi terhadap globalisasi dan sebagainya. Juga permasalahan demokrasi dan HAM juga ya terus mempengaruhi berkembangnya struktur kehidupan ya, pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat, termasuk juga mental spiritual dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi globalisasi dalam mengisi kemerdekaan, diperlukan perjuangan secara non-fisik sesuai bidang profesi atau aktivitas yang kita lakukan. Perjuangan ini harus dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Sangat diutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, inilah landasan mengenai tentang pendidikan kewarganegaraan.
perjuangan non fisik ini ya, memerlukan sarana kegiatan pendidikan ya, sehingga bagi warga negara Indonesia khususnya mahasiswa sebagai calon cendekiawan, calon penerus, pelurus masa depan negara. Maka oleh karena itu landasan pendidikan kewarganegaraan ini terus ya diwujudkan, diselenggarakan secara baik ya, karena untuk mengantisipasi dalam berbagai hal. Karena memang kondisi dunia zaman hari ini itu sudah sangat jauh berkembang dengan era teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu, terus diwujudkan pendidikan kewarganegaraan secara baik sehingga mempunyai nantinya warga-warga negara yang mempunyai cara berpikir yang baik dan cinta terhadap negara. Kita bayangkan kalau seandainya warga negara tidak cinta terhadap negaranya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita bayangkan. Bagaimana kita dalam kondisi perang nantinya, atau bahkan dalam hal ini pun kita sudah perang ya, perang dagang dan sebagainya. Bagaimana kondisi masyarakat kalau tidak cinta terhadap negaranya? Silakan kita dapat beropini, maka kondisi negara kita akan ditinggal oleh warga negaranya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh negara, dan kondisi ini juga akan pasti sangat tidak nyaman dan tidak akan terasa baik ya oleh warga negaranya karena kondisinya sudah chaos. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali pendidikan kewarganegaraan ini agar dapat memberikan pemahaman terhadap warga negara agar lebih kuat mempunyai rasa kebangsaannya. Dengan mewujud apa bukti bahwa kita cinta tanah air, rasa kebangsaan, dan dapat mampu membela negara. Bagaimana mengimplementasinya? Nanti akan kita sampaikan. Nah, jadi dalam hari ini menjadi landasan pokok atau landasan pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita memasuki sesi terhadap Pancasila yang dalam hal ini Pancasila kita ketahui sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia, dan setiap sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila mempunyai nilai-nilai. Mungkin sebagai gambaran kita akan sampaikan mengenai tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan pada sila kedua. Sila ketiga mempunyai nilai persatuan. Sila keempat mempunyai nilai kerakyatan, dan sila kelima mempunyai nilai keadilan. Nah, dalam penyelenggaraan Pancasila ini juga di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus juga dikembangkan dan diterapkan. Sebagai gambaran, pengertian nilai itu adalah suatu hal yang berharga, yang berguna baik bagi manusia atau bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat atau kehidupan aktivitas atau tingkah laku manusia. Beberapa gambaran mengenai tentang jenis-jenis nilai ada dimacamkan atau dikelompokkan mengenai nilai secara material, yaitu nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Nilai vital adalah nilai yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Jadi nilai secara jasmani, nilai secara perbuatan atau kegiatan, dan nilai terhadap kerohanian. Yang dijabarkan ada nilai mengenai tentang rasio budi pekerti, mengenai cipta ya, dan mengenai tentang keindahan, nilai mengenai kebaikan, dan nilai mengenai tentang kehendak rasa dan hati nurani manusia. Nilai religius juga mutlak yang bersumber pada keyakinan manusia. Jadi itu mengenai tentang secara teoritis mengenai tentang gambaran jenis-jenis nilai. Nah, di dalam aktivitas yang dilakukan manusia atau perbuatan manusia ternyata itu mempunyai landasan atau apa yang mempengaruhi dari perbuatan manusia. Jadi
dipengaruhi yang pertama dengan adanya jiwa rohani, dan secara fisik dipengaruhi oleh badan atau jasmani. Nah, kita jelaskan dulu mengenai tentang dari landasan atau dipengaruhi oleh jiwa. Jadi suatu perbuatan itu dipengaruhi oleh kehendak dari tarik menarik dari pikiran, ya, dan dari keinginan rasa. Jadi mengenai tentang segala sikap itu dipengaruhi juga dari kehendak dari pemikiran, dan biasanya perbuatan kita juga dipengaruhi oleh badan dan jasa. Bagaimana cara kerjanya? Jadi biasanya juga dari dipengaruhi oleh badan dan jasa. Biasanya segala aktivitas perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh penglihatannya, pendengarannya, dan aktivitas yang dijalani sehari-hari, yang sehingga terekam menjadi suatu aktivitas atau perbuatan yang terus dilakukan dan menjadi kebudayaan, kebiasaan, dan tumbuh menjadi kebudayaan. Nah, sehingga itu yang mempengaruhi dari perbuatan tersebut. Kita dalam hal ini memandang bahwa suatu perbuatan dan perbuatan manusia itu perlu dibahas karena memahami nantinya dari pemikiran tadi dan dari penglihatan pendengaran tadi akan menimbulkan yang namanya pemahaman ideologi dan falsafah, atau dikenal dengan bahasa cita-cita yang dimaksud dalam kehidupan atau pandangan atau pemahaman terhadap kehidupan. Jadi pandangan hidup atau pemahaman hidup atau cita-cita di dalam kehidupan, itu yang dinamakan ideologi atau Pancasila. Nah, nanti kita pisahkan lagi apa pengertian ideologi dan apa pengertian filosofi. Jadi ideologi dan filosofi ternyata tidak sama. Jadi, ideologi itu adalah cara pandang yang secara ideal untuk kelompok masyarakat. Jadi cara pandang setiap masyarakat itu ternyata berbeda-beda. Cara pandang secara kelompok itu yang dinamakan ideologi. Nanti akan kita jabarkan beberapa jenis macam ideologi atau pemahaman terhadap beberapa masyarakat ini. Dan kalau yang dinamakan filosofi itu cara pandang untuk mengarungi kehidupan. Jadi bagaimana agar kehidupan bernegara ini dengan baik, maka itu dinamakan filosofi. Untuk menciptakan keadilan harus diciptakan trias politika, maka itu filosofi. Kalau ideologi itu lebih identik kepada pemahaman terhadap bagaimana kehidupan ini sepatutnya seharusnya, dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda atau ideologinya berbeda-beda. Jenis-jenis macam ideologi itu bisa berupa anarkisme, demokrasi, komunisme, ya. Terus ada fasisme, ada islamisme, ada liberalisme, ya. Nasionalisme. Ini tentang demokrasi sosial, sosialisme, dan sebagainya. Jadi ideologi ini adalah cara pandang pemahaman terhadap bagaimana terselenggaranya kehidupan sesuai dengan pandangannya atau pedomannya. Kalau filosofi tadi adalah bagaimana menstrategikan atau mengupayakan agar kehidupan ini berjalan dengan stabil dan baik. Jadi itu gambaran mengenai tentang ideologi dan falsafah dan berbagai nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan nanti akan dijelaskan lagi secara mendalam tentang peranan Pancasila dalam sebuah negara atau tentunya di negara Indonesia, berupa nilai-nilai budaya bangsa dan ideologi. Jadi Pancasila juga dikatakan sebagai ideologi
harus dipahami bagi seluruh kelompok masyarakat bahwa ini adalah pandangan hidup secara keseluruhan. Jadi ideologi nasional yang terbuka. Jadi di konsep dirancang agar dapat mempersatukan kondisi masyarakat yang berbeda-beda antara suku, ras, dan budaya. Oke, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, karena kita harus melewati setiap elemen-elemen pembahasan. Jadi tadi kita sudah membahas banyak tentang dasar, urgensi, tujuan, tentang pendidikan kewarganegaraan, dan juga tadi sudah dibahas mengenai Pancasila, nilai-nilai, ideologi, filosofi, masyarakat madani juga tadi sudah disampaikan. Dan saat ini kita sudah masuk terhadap pembahasan identitas nasional. Nah, sebagai gambaran dan pengayaan wawasan, dan tentunya juga kita mereview kembali mengenai tentang identitas nasional. Nah, sifatnya ini nasional ya, yang perlu kita pahami sehingga kita dapat menerapkan hal tersebut menjadi ciri khas atau identitas terhadap negara kita. Yaitu apa saja identitas nasional yang kita pahami secara dasar. Yang pertama adalah bahasa negara atau bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, itu lambang negara kita. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Republik Indonesia atau NKRI yang berkedaulatan terhadap rakyat. Konsep wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Banyak sekali kita mempunyai ragam budaya, tradisi dan sebagainya, sehingga menjadi suatu hal yang berharga. Jadi wawasan-wawasan ini juga ya, identitas nasional ini perlu juga kita kembangkan dan kita pertahankan, karena inilah suatu identitas negara kita. Mengenai tentang tadi kebudayaan tadi, mungkin teman-teman tidak menganggap itu suatu hal yang berharga barangkali ya, tetapi pada dasarnya budaya-budaya tadi itu sangat berharga sekali dan sangat bernilai, bahkan harganya itu tak ternilai ya, tidak dapat diuangkan, karena itu suatu hal kemartabatan ya, suatu ciri khas yang sangat mendalam bagi sebuah negara. Hari ini itu mulai kikis ya, bahkan sudah mulai kurang diminati ya oleh generasi muda hari ini. Tetapi ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana mengupayakan hal tersebut supaya berkembang lagi kebudayaan-kebudayaan kita. Mungkin kita pahami beberapa hal kebudayaan yang mungkin sudah terkikis atau sirna, atau bahkan saat ini ternyata budaya-budaya yang kita banggakan secara kepemilikan hak itu ternyata dimiliki oleh negara lain. Sungguh disayangkan ya. Dan beberapa halnya yaitu mungkin kita sangat cinta sekali terhadap budaya reok Ponorogo. Ternyata teman-teman tahu secara kepemilikannya itu milik negara Malaysia. Sangat disayangkan sekali kondisinya. Itu karena kita kurang mengembangkan budaya kita, sehingga budaya tadi diambil oleh negara lain. Dan contohnya juga mungkin suatu hal yang menjadi identik dengan negara Indonesia yaitu rendang. Kita sangat ketahui bahwa rendang ini dimasak oleh orang Padang. Tetapi secara kepemilikannya juga sudah beralih kepada negara Malaysia. Ini yang sangat kita
sampai dengan lunturnya kebudayaan ini tadi, lama-lama kita sudah tidak mempunyai budaya. Jangan sampai itu terjadi. Maka oleh karenanya kita semua harus terus melestarikan budaya-budaya ini sehingga dapat dipertahankan dan dapat menjadi nilai-nilai yang sangat berharga. Mungkin saat ini kalau kita sudah tidak mempertahankan batik yang kita cintai mungkin lama-lama batik juga akan mulai diambil oleh negara lain. Tentunya ini sudah dilirik sekali oleh negara Malaysia. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Karena dalam nilai budaya ini ternyata mempunyai ciri yang atau identitas yang sangat mahal sekali. Contoh ya, dan bahkan dengan adanya budaya ini negara bisa sangat berkembang, bahkan dapat bertahan ekstensinya karena suatu budaya. Yang kita sudah tidak asing lagi mendengarkan negara India yang terus mendominasi terhadap budayanya. Saat ini juga Korea Selatan juga sudah mendominasi terhadap budayanya. Nah, sekarang kita lihat negara India sangat familiar sekali terhadap perfilmannya Bollywood ya, yang selalu mengidentikan tarian-tariannya dan sebagainya. Dan juga Korea Selatan yang identik dengan K-popnya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Indonesia hari ini pada posisi budaya apa yang bisa dijual belikan, yang bisa ditawarkan kepada era global ya, dunia. Nah, oleh karenanya kita harus terus mempertahankan budaya sehingga menjadi nilai dan ciri khas bagi negara kita. Oke, kita masuk sekarang kepada faktor-faktor pembentukan dari identitas nasional tadi atau identitas bangsa. Apa yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah primordial, terus sakral, kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Nanti akan dijelaskan, tetapi kita harus sentuh dulu nih beberapa materi sehingga terangkum dulu, baru nanti penjelasan secara mendalam. Jadi itulah faktor-faktor yang menentukan identitas bangsa yang dipengaruhi oleh karena keinginan tokoh, ya, kesakralan, ya, terus karena adanya Bhinneka Tunggal Ika, apa kebinekaan kita, berbeda-beda yang tetap satu ini apa. Jadi ditentukanlah di sana bahasa Indonesia menjadi suatu titik bertemu bahasa. Jadi itu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut ya, pembentukan identitas bangsa. Terus dipengaruhi oleh sejarah, menjadikan Undang-Undang Dasar 45 menjadi hukum dasar dan sebagainya itu karena sejarah. Terus karena perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Nah, negara dan bangsa kita sudah masuk pada pengertian negara. Jadi negara itu adalah suatu organisasi atau suatu wadah tempat berkumpulnya manusia atau rakyat yang bersama-sama hidup untuk mencapai tujuan bersama di dalam suatu wilayah atau wadah tersebut. Nah, di dalam negara terdapat unsur-unsurnya yang jadi unsur-unsur ini menjadi suatu syarat terbentuknya negara. Jadi kalau unsurnya ini hilang, salah satunya, maka negara ini tidak sah menjadi sebuah negara atau unsur-unsur atau syarat terbentuknya suatu negara. Yang pertama harus ada wilayahnya, harus ada wilayahnya. Yang kedua harus ada pemerintahnya. Yang ketiga harus ada rakyatnya. Yang keempat harus ada dasar hukumnya atau konstitusinya. Terus ada lagi terhadap unsur tambahan ya, pengakuan negara lain dan sebagainya. Itu mengenai tentang negara dan syarat-syarat terbentuknya negara. Kita masuk dalam pemahaman bangsa. Jadi bangsa, negara dan bangsa itu berbeda. Kalau negara adalah tempat atau organisasinya atau wadahnya, tapi kalau bangsa adalah kesatuan tekad dari rakyat untuk hidup bersamanya. Jadi itu bangsa.
Ya, jadi bangsa ini lebih pada identik terhadap hidup secara bersama-samanya, ya, dari perbedaan etnis, ras, agama ataupun golongan sebagainya. Nah, ini adalah tekad kebersamaan, itu dinamakan bangsa. Jadi kesadaran kebangsaan adalah perekat yang akan mengikat batin seluruh rakyat. Jadi tekad dan semangat kita untuk bersama itu berbangsa. Nah, jadi sifat negara, sekarang kita sudah masuk pada sifat negara. Sifat negara ini sifatnya memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Jadi memiliki kekuasaan, ya, jadi bersifat memaksa untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan secara fisik, secara legal. Itu sifat negara. Yang pertama memaksa, yang kedua memonopoli. Jadi memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat, melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sifatnya mengatur. Tadi memaksa, ini memonopoli. Memang berdasarkan menentukan, ya, harus bersama-sama dengan masyarakat. Tetapi seringkali negara membentuk suatu hukum, suatu kebijakan yang dilandasi oleh keinginan dari pemerintah itu sendiri atau negara itu sendiri. Jadi begitu terhadap kondisi negara, sifat negara, ya. Ini kita sudah masuk pada fungsi pokok sebuah negara. Jadi fungsi pokok negara itu atau fungsinya untuk melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebenarnya tidak mudah dalam penyelenggaraan sebuah negara, karena di dalam negara ini terdapat banyak manusia yang hidup dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti ada banyak agama, ras, suku, dan sebagainya. Tidak mudah sebuah negara untuk mempersatukan menjadi satu tujuan, pasti sangat susah sekali. Inilah fungsi negara untuk melaksanakan penertiban, ya, disatukan dan dicegah dalam bentrokan-bentrokan, agar menciptakan kestabilan dalam kehidupan manusia yang tinggal di negara tersebut. Itu fungsi negara yang pertama. Fungsi yang kedua untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, melakukan upaya pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Yang keempat, menegakkan keadilan yang melalui badan-badan pengadilan jika ada sekumpulan kelompok atau individu melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan. Sekarang sudah kita masuk kepada faktor-faktor pembentukan bangsa Indonesia. Kalau tadi adalah mengenai tentang wadahnya, manusianya, ya. Ini sekarang faktor pembentukan bangsa Indonesianya. Jadi apa yang menyatukan tekad ini tadi agar kita menjadi berbangsa, ya, menjadi bersama? Ternyata faktor yang menyatukan atau pembentukan bangsa itu yang pertama karena adanya persamaan nasib, ya, karena sama-sama kita dijajah dari Sabang sampai hingga Merauke, maka kesamaan nasib ini yang menjadi suatu tekad, latar belakang, faktor agar bisa hidup bersama-sama karena kesamaan nasib. Yang kedua, karena keinginan bersama untuk merdeka. Jadi berjuang bersama-sama untuk upaya merdeka. Yang ketiga, agar kita dapat menjadi suatu kesatuan tempat tinggal. Jadi bisa bersatu dan mempunyai tempat tinggal. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, jadi latar belakang itulah yang menjadikan bangsa Indonesia bersatu dari Sabang hingga Merauke. Jadi terjadinya negara Indonesia bukan sekedar dari
Jadi ada upaya bersama-sama terbentuknya. Jadi juga ada perjuangan bangsa Indonesia juga secara bersama-sama melawan penjajah, adanya kehendak bersama-sama gitu ya, secara keinginan luhur, secara bersama untuk hidup bersama ya. Terus juga menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang negara, dan dasar negara juga secara bersama-sama. Nah, kita masuk kepada tujuan negara Indonesia. Yang hari ini mungkin teman-teman lupakan apa sih tujuan negara kita. Jadi itu tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang poin-poinnya, yang pertama, tujuan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak hanya melindungi orangnya, tetapi melindungi semangatnya dari seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kita agar tercipta sejahtera, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi itu mengenai tentang poin-poin dasar mengenai tentang negara. Terus juga mengenai tentang warga negara. Sekarang sudah kita masuk tentang manusia yang mendiaminya tadi dalam suatu negara. Terkadang namanya berubah-ubah atau peranannya berubah-ubah manusia ini tadi. Kadang dia dikatakan sebagai warga negara, kadang dia dikatakan sebagai rakyat, kadang dia dikatakan sebagai penduduk. Nah, kapan peranan ini didapatkan oleh manusia yang mendiami negara tadi? Kalau berbicara tentang penduduk, maka berbicara tentang kapan orang manusia tersebut atau mendiami bertempat dalam suatu negara wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu atau dalam tempat tertentu. Jadi kalau berbicara penduduk maka akan berbicara banyak tentang ilmu geografi ya, karena tentang kepadatan penduduk, ke jumlah penduduk, dan mengenai tempat yang didiami oleh penduduk atau manusia tersebut. Kalau berbicara tentang rakyat, ketika kita saat berinteraksi sosial, hubungan terhadap negara, jadi lebih kepada keilmuan sosiologi dan hubungan terhadap negara atau masyarakat. Jadi bagaimana hubungan manusia itu tadi terhadap manusia yang lain dan manusia tersebut terhadap negara. Dan kalau kita sudah membahas tentang warga negara, maka akan membahas tentang hukumnya, ilmuwan hukumnya. Karena kapan dikatakan sebagai warga negara, itu apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan keabsahan sebagai warga negara, dan bagaimana hak dan kewajiban ya. Karena kalau sudah membahas warga negara itu pada prinsipnya membahas ilmuwan hukumnya, apa hak yang harus dilakoni oleh manusia yang diam di suatu negara tadi, kenapa kewajibannya, terus syarat-syarat untuk mendapatkan yang dinyatakan sebagai warga negara itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Nanti akan kita sampaikan syarat-syaratnya. Jadi kapan teman-teman itu dinyatakan sebagai warga negara Indonesia? Pada saat kapan? Apakah saat pada lahir langsung menjadi warga negara Indonesia, atau pada masih saat dalam kandungan sudah menjadi warga negara Indonesia, atau pada saat kapan? Ya, silakan opininya. Ya, mungkin jawabannya adalah pada saat teman-teman berusia 17 tahun atau teman-teman sudah mendapatkan KTP. Nah, pada saat teman-teman mendapatkan KTP tersebutlah teman-teman secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Kalau teman-teman belum mempunyai namanya KTP, maka dapat dinyatakan teman-teman belum sah menjadi warga negara Indonesia.
Coba sebagai contoh, kalau teman-teman tidak mempunyai KTP, bisa tidak mendapatkan perlindungan hukum atau mendapatkan hak-hak sebagai warga negara? Tentu tidak akan dapat dijamin dan diinikan ya, karena teman-teman bisa dianggap ilegal ya. Karena sebagai contoh lainnya, teman-teman bisa nggak ikut pemilu diakui oleh negara menjadi warga negaranya atau rakyatnya atau penduduknya? Kalau teman-teman tidak mempunyai KTP, bisa nggak ikut melakukan pemilu kalau tidak punya KTP? Tandanya kalau teman-teman tidak mempunyai KTP, tidak dianggap sebagai masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini fungsinya kita berbicara tentang warga negaraan ya, karena posisi status warga negara itu nanti terhadap perannya juga, hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi ya. Karena ada hak dan kewajiban yang harus diselenggarakan oleh warga negara. Jadi itu gambaran mengenai tentang warga negara. Ada yang ingin disampaikan mengenai tentang fenomena yang terjadi di dalam masyarakat mengenai tentang pernikahan siri. Kadang masyarakat berbondong-bondong melakukan pernikahan siri ya, tanpa memahami dampak hukumnya apa yang akan dialami gitu ya. Jadi apakah ada yang mau teman-teman di sini yang melakukan pernikahan siri? Diharapkan mempertimbangkan lagi ya, karena nanti akibatnya terhadap anak teman-teman ya. Karena dalam pernikahan siri itu pada dasarnya memang sah secara agama, tetapi tidak sah di dalam negara. Jadi ada keabsahan negara yang harus kita penuhi, tidak hanya keabsahan agama saja. Jadi kalau teman-teman melakukan pernikahan siri, pada dasarnya teman-teman dapat digerebek, dapat ditangkap ya, karena bukti yang teman-teman punya itu bisa saja diindikasikan diduga palsu dan sebagainya, karena teman-teman tidak merekod di dalam negara. Jadi bisa saja ditangkap ya, dianggap kumpul-kumpul dan sebagainya, karena tidak diakui oleh negara. Aparat petugas bisa menangkap ya, walaupun mempunyai bukti pernikahan siri, maka itu bisa ditangkap atau diproses ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya pernikahan ini tidak akan tenang, tidak akan damai. Yang kedua, jika terlahir seorang anak, maka anak ini akan sulit mendapatkan hak menjadi warga negara, karena orang tuanya pasti tidak mempunyai buku nikah dan tidak mempunyai kakak dan sebagainya, sehingga akan berpengaruh sebenarnya terhadap anak. Pada saat usia anak ini 17 tahun, apakah bisa membuat KTP? Pasti akan sulit. Nah, kalau sudah tidak punya KTP, itu bagaimana dalam interaksi sosialnya, bagaimana dia bekerja dan sebagainya. Sangat bermasalah sekali kalau seseorang tidak punya KTP, bahkan tidak bisa pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Dengan segala media transportasi sekarang harus menanyakan KTP, pekerjaan menanyakan KTP dan sebagainya. Itu fenomena yang harus kita pahami sebagai warga negara, jangan sampai tidak mengetahui, atau apalagi teman-teman menjadi akademis ya, akademisi ya, teman-teman menjadi mahasiswa harus memahami, jangan sampai menjadi pelakunya ya, melakukan pernikahan siri. Jadi itu mengenai tentang warga negara. Kita masih melanjutkan terhadap begini, warga negaraan ini atau status warga negara ini jadi ditentukan oleh yang namanya garis keturunan dan juga tempat dia dilahirkan. Jadi dalam teorinya dikatakan ada yang namanya ius soli. Ius soli ini adalah azas yang menyatakan bahwa warga negara tersebut atau seseorang tersebut dapat menjadi warga negara berdasarkan dari tempat di mana
lapor dan sebagainya, maka dia ditentukan oleh tempat dia dilahirkan. Itu namanya jus soli. Ada juga jus sanguinis. Jus sanguinis ya, jus sanguinis. Jadi di mana seseorang ini mendapatkan hak keluarga negaraannya dari garis keturunan orang tuanya. Kalau orang tersebut lahir di Indonesia, garis keturunannya Australia, ayahnya atau ibunya, maka dia bisa memilih keluarga negaraan tersebut. Jadi ini yang menentukan keluarga negaraan terhadap warga negara. Jadi unsur-unsur yang menentukannya ada lagi satu lagi yang namanya naturalisasi. Jadi ada suatu prosedur atau syarat ya, warga negara asing dapat direkrut, bisa ditarik dan disahkan menjadi warga negara kita. Itu namanya naturalisasi. Jadi tanpa proses gimana dia dilahirkan, siapa orang tuanya, tetapi di sini adalah permohonan dalam kepentingan, biasanya naturalisasi untuk kepentingan tujuan negara ya. Biasanya itu sering terjadi dalam kompetisi ya. Jadi untuk kepentingan agar Indonesia menang, dilakukan naturalisasi, proses pemindahan status warga negaraan dari negara lain menjadi negara Indonesia. Itu mengenai tentang gambaran teman-teman tentang warga negara. Selanjutnya mungkin kita masuk terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kita mulai dari pengertian dulu terhadap hak. Apa sih yang dimaksud hak? Pada definisinya apa? Secara sederhana, maka hak ini adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu atau tidak dapat oleh pihak lain manapun. Jadi pada prinsipnya dapat dituntut secara paksaan olehnya. Jadi pada dasarnya sederhananya bahasa pengertian hak itu adalah kuasa untuk menerima sesuatu hal yang semestinya didapatkan. Itu mengenai tentang haknya. Dan kewajiban itu biasanya pengertiannya adalah beban yang diberikan, beban untuk memberikan atau beban yang didapatkan untuk sesuatu hal yang semestinya. Jadi suatu tuntutan, suatu kewajiban, suatu beban yang harus kita jalankan atau kita laksanakan dengan semestinya. Nah, jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita dapat dituntut ya, secara paksa. Itu mengenai pengertian kewajiban dan hak tadi ya, hak dan kewajiban. Jika apa yang kita peroleh tersebut tidak dapat didapatkan dengan sebagaimana mestinya, maka kita juga dapat melakukan secara hukum dan secara paksa. Itu mengenai hak tadi juga yang terlewatkan disampaikan. Nah, jadi itu mengenai hak dan kewajiban. Sebelum kita memasuki hak-hak apa saja yang harus dilakukan warga negara, kewajiban-kewajiban apa saja, sedikit ini kita juga masuk kepada status keluarga negaraan. Jadi ada warga negara itu yang tidak mempunyai status keluarga negaraan. Jadi bisa jadi dia tidak mempunyai KTP atau ilegal dan sebagainya. Maka secara secara pemahamannya atau secara pendefinisiannya itu dinamakan apatrid istilahnya atau bahasa istilahnya. Jadi seseorang yang tidak mempunyai keluarga negaraan atau status keluarga negaraan maka dikatakan apatrid. Nah, kalau seseorang yang mempunyai status warga negara itu lebih dari satu dinamakan bipatrid.
Kalau lebih dari 2 status kewarganegaraannya, ada dia sebagai warga negara Prancis, Australia, Indonesia, maka dinamakan multipatriot. Nah, itu mengenai tentang status kewarganegaraan. Kalau berbicara status kewarganegaraan, ini sangat besar sekali akibat hukumnya sebenarnya. Kalau teman-teman menjumpai atau bermain ke negara lain, Malaysia dan Singapura, atau negara Eropa dan sebagainya, maka kalau teman-teman tidak mempunyai bukti status kewarganegaraan atau paspor atau identitas kewarganegaraan, maka teman-teman dapat ditahan kalau negara luar sana, ya, bahkan dapat dihukum, ya, karena ilegal jatuhnya. Sampai sejauh itu akibat kalau tidak mempunyai status kewarganegaraan. Nah, syukurnya di Indonesia tidak terlalu kuat, ya, terhadap akibat hukum ini. Dan kalau kuat, wah, ini bisa dibayangkan berapa banyak sekarang masyarakat yang tidak mempunyai KTP, ya, tidak jelas dan sebagainya. Nah, kalau ini kondisinya ada di negara lain, kita bisa saja dideportasi, ya, di penjara dan sebagainya karena dianggap ilegal. Ini sebegitunya permasalahan akibat hukum terhadap status warga negara tadi, ya. Dan ini penting sebenarnya, bahkan sangat penting, ya, karena mencegah dari pelaku kejahatan dan sebagainya, narkoba, terorisme dan sebagainya. Jadi juga untuk cara memperoleh kewarganegaraan ini, sebelum masuk hak-hak dan kewajiban, juga kita dalami lagi banyak nih sebenarnya ruang lingkupnya nih terhadap warga negara. Cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia itu karena kelahiran, karena pengangkatan, karena dikabulkannya permohonan, karena pewarganegaraan istilahnya gitu, ya, nanti dijabarkan karena perkawinan, karena turut ayah dan ibu, ya, karena pernyataan. Jadi itulah cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Buktinya, bukti memperoleh kewarganegaraan dengan akte kelahiran, dengan surat bukti kewarganegaraan, ya, dengan surat bukti putusan, ya, dari presiden atau dari pihak terkait, ya, dan surat bukti dalam yang lainnya, gitu, ya, atau dalam edaran menteri dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada hak-hak warga negara dan kewajiban warga negara. Jadi hak-hak warga negara itu pertama, atau tidak secara berurutan, secara abstrak disebutkan hak warga negara itu mendapatkan pekerjaan, ya, mendapatkan penghidupan yang layak. Haknya juga bela negara. Sebenarnya bukan hak, ya, tapi kewajiban kalau bela negara. Hak berpendapat, hak asasi manusia, kemerdekaan memeluk agama, ya, usaha ikut mempertahankan negara, pendidikan, mengembangkan budaya, ekonomi, dan mesejahterakan sosial, mendapatkan jaminan sosial, itu hak warga negara. Mendapatkan pendidikan, kesehatan secara layak, itu hak-hak warga negara. Nah, kalau kewajiban warga negara itu adalah taat hukum, ya, dan taat kepada pemerintah, bela negara, berusaha bertahan bela negara, ya, dan mentaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Dan salah satunya sering ini saya jumpai kadang dalam interaksi pertemuan, kadang jawaban teman-teman, itu kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak, gitu, ya, dan sebagainya. Sebenarnya redaksinya kewajiban membayar pajak ini diganti dengan istilah kewajiban menjadi warga negara
atau kewajiban sebagai warga negara ya, mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Nah, salah satunya membayar pajak ini masuk dalam salah satu poin yang diatur di dalam undang-undang. Jadi lebih pada tepat mentaati segala peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Itu kewajiban sebagai warga negara. Terus ada lagi hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Ini lebih peranan pemerintah atau negaranya untuk memberikan hak dan kewajibannya. Hak negara itu untuk ditaati hukumnya dan untuk ditaati ya. Jadi yang pertama untuk ditaati, haknya negara juga untuk dibela, haknya negara juga untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Terus kewajiban negara ya. Nah, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyatnya, dan demikian juga dengan kesehatannya. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Jadi itulah gambaran rangkuman tentang identitas nasional, ya, sifat negara, pengertian fungsi negara, tentang warga negara, tentang hak dan kewajiban, tentang kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Lumayan sudah banyak terangkum teman-teman. Negara hukum dan hak asasi manusia. Ini juga penting kita bahas terhadap pembahasan pendidikan kewarganegaraan, negara hukum. Jadi langsung saja mungkin terhadap pengertian negara hukum. Jadi negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Jadi di dalam suatu negara ini ada yang namanya penyelenggara negara, yaitu pemerintah. Ada yang di dalam negara ini ada yang namanya penyelenggara negara, yang namanya pemerintah. Nah, pemerintah ini atau negara ini melakukan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya, pemerintah ya, lembaga-lembaga lainnya yaitu pemerintah, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, itulah bentuk pengertian negara hukum sebagai dasar untuk diwujudkan peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 atau Dasar Negara Hukum. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara yang berdasarkan kepada kepentingan penguasa, tetapi pada dasarnya berdasarkan kepentingan konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang paling tertinggi, sehingga istilahnya supremasi hukum. Nah, itu pengertian mengenai negara hukum. Apa menurut teman-teman landasan konsep negara hukum ini? Kenapa dibuat konsep negara hukum ini? Apa latar belakangnya dan landasannya? Saya akan ceritakan beberapa sedikit sejarah mengenai perkembangan konsep negara hukum. Jadi negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Jadi negara tidak campur tangan pada dasarnya untuk urusan-urusan dan kepentingan negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negaranya
yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat, ya. Konsep ini terjadi di Eropa pada tahun abad 1900 ya. Dan ternyata penerapan mengundang kencaman banyak warga negara, terutama pada saat Perang Dunia Kedua, di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab ya, atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Nah, muncul gagasan baru yang disebut sebagai welfare state ya, atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini disebut sebagai konsep negara hukum ya. Pemerintahan bisa bertindak secara luas dalam urusan dan kepentingan publik, jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep sebelumnya. Nah, pemerintah memiliki keleluasan turut ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya. Dengan demikian bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Nah, oleh karena itu mulai perkembangan berbagai negara merubah konsep negaranya menjadi negara hukum ya. Karena pemerintah harus juga mempunyai tanggung jawab terhadap dampak terhadap warga negaranya. Yang dulunya konsep tahun abad 19 itu urusan ekonomi diserahkan kepada rakyat, pemerintah tidak ikut ya. Sekarang juga diambil alih supaya agar pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap akibat-akibat atau dampak ekonomi terhadap warga negaranya. Nah, jadi itu landasan kenapa negara hukum itu diberlakukan ya, atau konsepnya diberlakukan oleh beberapa negara, dan tentunya juga negara kita ikut serta karena negara kita itu 350 tahun itu dijajah oleh Belanda, dan Belanda itu menganut sistem konsep negara hukum sehingga kita menjadi turunan atau diwariskan konsep tersebut oleh negara Belanda ya, sehingga kita mempraktekkan atau mengkonsepkan dengan konsep negara hukum juga ya, karena turunan atau warisan dari negara Belanda. Negara hukum ya, itu konsepnya seperti apa sih? Ya, secara gamblang apa-apa yang diatur oleh konsep negara hukum. Ya. Ini dikatakan oleh Julius Stahl ya dalam teorinya Rechtsstaat ya, atau negara hukum yang mencakup yang pertama perlindungan hak asasi manusia. Jadi negara hukum itu harus bertindak atau konsepnya untuk menciptakan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Jadi dinamakan negara hukum itu harus menciptakan pembagian kekuasaan bagi elemen lembaga pemerintahannya. Jadi dibagi-bagi kekuasaannya. Yang hari ini telah berkembang ya. Konsep tersebut menjadi konsep trias politika. Yang pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang peranannya saling berbeda-beda satu sama lain. Terus negara hukum juga pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Jadi bukan kehendak dari keinginan penguasa, tapi kehendak aturan atau kehendak peraturan ya, atau undang-undang. Nah, peradilan tata usaha negara yang merdeka ya, atau seluruh peradilan yang merdeka, independen ya, dan mandiri. Jadi terbuka, jadi tidak intervensi dan sebagainya. Itu negara hukum harus bertindak demikian. Terus juga dalam teori Dicey, ya, Avi Dicey, ya, bahwa negara hukum, the rule of law, itu harus mengutamakan supremasi hukum. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Ya. Jadi
agar tidak terjadi kewenangan yang di luar batas, over, ya, maka seseorang boleh dihukum kalau melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan hukum di setiap warga negaranya itu sama, tidak ada perbedaan, mau antara pemerintah dan masyarakat, mau antara pejabat dengan masyarakat biasa. Kedudukan hukum di mata masyarakat itu sama, ya. Terjaminnya hak-hak manusia, ya, sama seperti tadi HAM, ya. Jadi itu gambaran mengenai tentang rule of law atau aturan-aturan di dalam hukum atau hukum negara hukum tadi, apa saja komponen-komponen yang dilakukannya. Ya. Terus, nah ini dijabarkan lagi secara singkat mengenai ciri-ciri pemerintahan yang demokratis berdasarkan rule of law, ya, atau aturan main atau jalannya hukum, ya, yang dinamis. Jadi ada yang namanya badan kehakiman itu harus bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas, terbuka, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Bebas menyatakan pendapat. Ini ciri-ciri pemerintahan yang beraturan hukum, ya. Kebebasan berserikat, berorganisasi dan beropini, beroposisi dan sebagainya. Jadi kebebasan berpolitik, ya. Jadi ini ciri pemerintahan yang demokratis atau menjalankan dengan aturan hukum, ya. Terus memberikan pendidikan kewarganegaraan. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas juga mengenai ciri-ciri negara hukum yang juga negara demokrasi, ya. Jadi apa hubungannya gitu ya. Jadi fungsi kenegaraan yang dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar akan menjamin hak asasi manusia sehingga interaksi demokrasinya, ya, tidak ada penindasan, ya. Terus badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku sehingga terjadi keseimbangan, ya. Ada yang dinamakan pilar-pilar dalam tegaknya suatu negara hukum modern. Jadi ada pilar-pilar atau penyanggah-penyanggahnya di dalam negara hukum, atau tiang-tiangnya. Maka yang pertama adalah supremasi hukum, ya. Yang kedua adalah persamaan dalam hukum, ya, tidak ada yang dibedakan. Terus ada yang namanya azas legalitas. Apa yang dinamakan azas legalitas ini? Jadi setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuk penyelenggaraannya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas aturan undang-undang, ya, secara sah dan tertulis, tidak boleh berdasarkan opini, berdasarkan keinginan sendiri. Jadi itu tiang-tiangnya. Terus pembatasan kekuasaan. Jadi peranan pemerintah dalam menyelenggarakan negara harus ada batasan, tidak boleh over, ya, dan harus mempunyai tanggung jawab, tidak boleh dilonggarkan juga kekuasaannya, gitu ya. Terus organ-organ eksekutif yang independen, gitu ya. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, ya. Perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, ya, pemilihan, penyelenggaraan semua berdasarkan demokratis, ya, berdasarkan juga kedaulatan rakyat, persetujuan rakyat juga lebih dikedepankan, ya. Jadi begitu gambaran tentang tiang-tiang negara hukum. Nah, fungsinya, tujuannya negara hukum ini agar terciptanya kepastian, kemanfaatan, keadilan hukum, ya, di sana.
sehingga masyarakat lebih terjamin kehidupannya karena dipastikan ya, mendapatkan kepastian, jaminan. Barang siapa yang salah akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi jelas nanti koridor-koridor kehidupan ini akan jelas karena diatur oleh hukum ya. Oleh karena itu berfungsi sekali nanti akan terciptanya kepastian hukum di sana. Terus keadilan ya, bagi masyarakat yang bersalah akan dikenakan hukum ya, bagi masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, pelanggaran, perbuatan melawan hukum maka tidak dihukum. Jadi akan menimbulkan keadilan ya. Terus akan menimbulkan kemanfaatan. Manfaatnya akan tertib, akan damai, akan teratur, ya, akan makmur, akan sejahtera dan sebagainya. Jadi itulah demikian beberapa gambarannya mengenai tentang negara hukum. Kita lanjut kepada hak asasi manusia. Ya, kita masuk sekarang terhadap hak asasi manusia atau HAM ya. Jadi HAM ini memang sudah digagas atau diatur di dalam piagam PBB, teman-teman ya, dalam Deklarasi Universal of Human Rights tahun 1948 ya, yang selalu di voice-kan terus, disampaikan, disosialisasikan terus oleh PBB bahwa negara-negara wajib menyelenggarakan hak asasi manusia ya. Apa saja kandungan hak asasi manusia ini, atau apa hak-hak yang melekat dalam asasi manusia ini? Hak-haknya yaitu hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran, kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, memperoleh pekerjaan, dan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi negara harus menjamin hak-hak yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi macam-macam ya. Tadi hak untuk hidup, hak berkeluarga, mengembangkan diri, kemerdekaan, berkomunikasi, keamanan, ya, kesejahteraan, dan perlindungan. Nah, jadi pelanggaran hak asasi manusia ini apa sih yang dikatakan kalau pelanggaran HAM ini? Maka setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum ya, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak-hak yang tadi terhadap manusia, maka dikelompokkan ya menjadi perbuatan pelanggaran HAM ya. Dan itu diatur oleh undang-undang karena dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar kalau mekanisme HAM ini tidak terselenggara ya. Maka pemerintah akan sewenang-wenang ya kalau tidak adanya HAM di sana. Jadi itu landasan terhadap hak asasi manusia yang dijabarkan oleh PBB. Jadi itu mengenai secara singkat mengenai hak asasi manusia. Ya, teman-teman, alhamdulillah banyak sekali yang sudah kita bahas ya pada hari ini, luar biasa sekali. Kita sudah membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, kita sudah membahas identitas nasional, kita membahas tentang negara, hak dan kewajiban, status kewarganegaraan, ya, terus negara hukum, hak asasi manusia, masyarakat madani, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan gambaran yang mengenai tentang penjelasan materi dan barangkali ini pengayaan ya terhadap materi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk dapat dimanfaatkan untuk kemanfaatan orang banyak, teman-teman. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah selesai dalam perkuliahan online-nya. Sedikit singkat ya mengenai tentang rangkuman materi, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dalam
permasalahan kewarganegaraan, ya, permasalahan demokrasi, permasalahan otonomi daerah, permasalahan pemilu, permasalahan partai politik, permasalahan hukum. Wah, banyak sekali yang harus kita bahas nantinya dan akan disampaikan pada sesi mendatang. Teman-teman, mungkin demikian perkuliahan kita pada hari ini. Mungkin saya juga menyampaikan permohonan maaf atas banyak kurang terhadap penyampaian materi, mungkin terhadap suara, terhadap rekaman video, atau penjelasannya terlalu cepat, atau mungkin teman-teman menganggap terlalu lambat. Mungkin dimaafkan, mungkin mohon dimaafkan teman-teman. Dan terima kasih telah menonton videonya. Semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal yang positif dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Demikian saja pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas sudah menonton videonya. Semoga teman-teman dapat mengambil kemanfaatannya. Terima kasih. Saya Hairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam inspirasi.